Hai sobat-sobat channel Arena Matematika, berjumpa kita kembali. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan OSN Matematika tahun 2025. Mari kita mulai dari soal pertama ini. Diketahui 5 pecahan 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, dan 1/15. 4 dari 5 pecahan dilambangkan dengan huruf A, B, C, D. Jika A tambah B ditambah C sama dengan 7/12 dan C dikali D sama dengan 1/15, maka nilai D adalah. Jadi di sini kita punya 5 buah pecahan. Supaya kita bisa melihat mana pecahan yang paling kecil, mana pecahan yang paling besar, kita cari KPK-nya supaya kita bisa menyamakan penyebut. Jadi KPK dari 3, 6, 9, 12, dan 15 itu adalah 180. Bagaimana cara kita mencari KPK dari 3, 6, 9, 12, dan 15? Mari kita lihat 3 ini sama dengan 3 pangkat 1, kemudian 6 itu adalah 2 kali 3, kemudian 9 adalah 3 pangkat 2, selanjutnya 12 itu adalah 3 dikali 2 pangkat 2. Kemudian 15 itu sama dengan 3 dikali 5. Jadi KPK dari bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15 itu sama dengan, kita lihat di sini, 3, 3 pangkat 2, 3, 3. Berarti pangkat yang paling besar itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian bilangan yang berbeda ada 2 pangkat 2, berarti kita ambil adalah 2 pangkat 2 dikali. Kemudian ada 5. Jadi 9 dikali 4 dikali 5. Jadi jawabnya adalah 180. Jadi dapat KPK-nya adalah 180. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. 1/3 itu sama dengan 180. Di sini berarti 180 bagi 3 itu adalah 60. Kemudian 1/6 itu sama dengan per 180. 180 bagi 6 itu adalah 30. Kemudian 1/9 itu sama dengan 180. 80 bagi 9 dapatnya adalah 20. Selanjutnya 1/12 itu sama dengan 180 dibagi 12 itu dapatnya adalah 15. Kemudian 1/15. 180 dibagi 15 itu dapatnya adalah 12. Dari sini kita lihat A tambah B tambah C itu adalah sama dengan 7/12. 7/12 ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi 180, berarti 180 dibagi 12 dikali 7. Itu dapatnya adalah 105. Jadi nilai A tambah B tambah C adalah 105/180. Kalau kita perhatikan dari 5 buah pecahan ini yang kalau kita jumlahkan ketiganya nilainya 105/180, itu kita ketemunya adalah di 60/180, kemudian 30/180, dan 15/180. Jadi, kemungkinan nilai A dan B, kemudian C itu adalah 1/3, yaitu 60/180, atau bisa juga 1/6, 30/180, atau bisa juga 1/12 itu sama dengan 15/180. Kita tidak tahu ya berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Selanjutnya kita perhatikan C kali D itu sama dengan 1/45. Perkalian berapa yang hasilnya 1/45 dari 5 buah pecahan berikut ini? Ya, itu adalah perkalian dari 1/3 dikali 1/15. Itu dapatnya adalah 1/45.
5. Yang mana A, yang mana B, yang mana C? Dari sini kita ketahui bahwa C itu adalah, ya, C adalah 1/3. Jadi artinya D itu adalah 1/15. Jadi jawabnya adalah 1/15. Diketahui bilangan 4 digit A, B, C, D yang semua angkanya berbeda. A kali D itu sama dengan B kali C. Maka bilangan 4 digit A, B, C, D yang terbesar adalah. Jadi di sini kita pahami soalnya itu nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D itu kemungkinannya adalah angka 0, 1, bisa juga 2, 3, sampai itu adalah kemungkinan angkanya adalah 9. Kemudian kata kuncinya apa lagi? Angkanya berbeda. Jadi angka berbeda. Artinya apa? Artinya di sini nilai A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, C tidak sama dengan D. Terus kemudian kata kuncinya di sini lagi itu adalah A kali D itu sama dengan B dikali C. Apa saja kemungkinannya nilai A, B, C, dan D supaya berlaku rumus yang berikut ini? Jadi di sini kita tulis ini A, B, C, dan D. Jadi A kali D. A kita kali dengan D, kemudian B kali dengan C. Kemungkinan apa saja? Iya, kita ketemunya itu adalah 2 dikali dengan 9. Kemudian 3 dikali 6. Hasilnya itu adalah 18. Di sini yang ditanya adalah 4 digit terbesar. Berarti kemungkinannya itu adalah ini 9, ini 6, ini 3, ini 2. Ya, jadi jawabnya adalah 4 digit A, B, C, D terbesar itu jawabnya adalah 9, 6, 3, 2. Jadi, dari soal ini kita ketahui itu adalah suatu kelas ada 30 siswa. Kemudian, kelompok A itu ada 20 siswa, kelompok B itu ada 10 siswa. Nilai rata-rata hasil ulangan kelompok A dan B itu masing-masing 70 dan 60. Artinya di sini dari informasi ini kita ketahui adalah nilai ulangan siswa pertama, kemudian nilai ulangan yang kedua, ditambah sampai nilai ulangan yang ke-20, kemudian kita bagi 20, itu dapat rata-ratanya adalah 70. Jadi di sini kita punya X1 tambah X2 sampai itu X20 itu nilainya adalah 20 kali 70. Itu adalah 1400. Selanjutnya informasi yang kedua berarti nilai yang kelompok yang kedua itu kita misalkan itu adalah yang ke-21, nilai yang ke-22, sampai nilai yang ke-30. Itu kita bagi dengan 10. Itu dapatnya rata-ratanya adalah 60. Berarti kita dapat X21 tambah X22 sampai itu X30 itu nilainya 60 dikali 10. Berarti adalah 600. Kemudian selanjutnya dari informasi selanjutnya, 5 siswa dari kelompok A pindah ke kelompok B sehingga didapat rata-rata kedua kelompok itu adalah sama. Artinya apa di sini? Artinya adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai X15 itu kita bagi 15. Kemudian itu nilainya sama dengan X16 ditambah X17 sampai X30 dibagi 15. Itu rata-ratanya sama. Dari sini kita ketahui informasi X1 tambah X2 ditambah sampai X15 itu nilainya sama dengan X16 ditambah X17 ditambah sampai itu adalah X30. Kita ketahui bahwa X1 sampai X20 itu adalah 1400. Berarti X1 sampai X15 berapa? Itu adalah 1400 dikurang dari nilai X16 ditambah X17 sampai itu adalah X20.
sama dengan. Kemudian, apalagi informasi yang kita ketahui? X21 sampai X30 itu nilainya adalah 600. Berarti artinya di sini X1 X16 ya, ditambah X17 sampai X20 itu ditambah X21 sampai X30 itu nilainya adalah, ya, nilainya adalah 600. Kita selesaikan 1400 dikurang. Kita misalkan ini A, kemudian ini A, tambah 600. Jadi artinya 1400 dikurang 600 itu adalah A ditambah A. Jadi 800 sama dengan 2A. Artinya kita punya nilai A adalah 800 bagi 2. Dapatnya adalah 400. Jadi 400 ini apa artinya? 400 itu artinya adalah X16 ditambah X17 ditambah X18 ditambah X19 ditambah X20. Dari soal tadi kita ketahui itu adalah 5 buah bilangan yang merupakan nilai ulangan dari 5 siswa yang mana berurutan. Jadi kita cari bilangannya. Bagaimana carinya? Ya, cara yang termudah itu adalah 400 dibagi 5, dapatnya 80. Jadi artinya nilai yang di tengah itu nilainya adalah 80. Berarti nilai yang ke-18 itu nilainya adalah 80. Berarti nilai yang ke-19, iya, 81. Kemudian nilai yang ke-20 itu adalah 82. Kemudian nilai yang ke-17, itu nilainya adalah 79. Nilai yang ke-16, itu nilainya adalah 78. Jadi, nilainya adalah 78, 79, 80, 81, dan 82. Di sini kita lihat apa yang ditanya. Maka nilai ulangan terbesar dari 5 siswa tersebut itu adalah, jawabnya berapa? Iya, jawabnya itu adalah 82. Soal yang keempat, terdapat 5 peta yang bisa diisi dengan huruf A atau B. Sebagai contoh misalnya B, A, B, A, B. Ada berapa banyak susunan huruf A atau B dalam 5 peta yang berawal atau berakhir dengan huruf A? Jadi, mari kita lihat kemungkinannya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah awalannya A. Jadi, awalannya A, artinya di sini untuk tempat kedua itu bisa kita A atau B. Berarti untuk ke tempat ketiga, iya sama A atau B juga. Kemudian tempat yang ketiga, yang keempat ya, sama A atau B. Berarti ini tempat yang kelima juga A atau B. Jadi artinya banyak susunan itu sama dengan untuk menempati tempat yang pertama itu ada 1 karena hanya huruf A saja. Kemudian untuk tempat yang kedua ada 2 kemungkinan yaitu A atau B. Berarti ada 2 kali. Yang ketiga juga ada 2. Yang keempat juga ada 2 kemungkinan. Kemudian yang kelima juga ada 2 kemungkinan. Berarti jawabnya adalah banyaknya 16. Kita lihat kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu adalah akhirannya adalah A. Jadi akhirannya A, berarti sini A ya. Berarti untuk tempat yang pertama itu kemungkinannya adalah A atau B. Untuk tempat yang kedua itu sama ya, A atau B. Kemudian tempat yang ketiga juga A atau B. Kemudian tempat yang keempat juga A atau B. Berarti banyak susunannya. Itu adalah tempat yang pertama ada 2 kemungkinan. Kemudian tempat yang kedua 2, tempat yang ketiga 2, tempat yang keempat 2, kemudian tempat yang kelima itu hanya 1 kemungkinan, itu hanya huruf A. Jadi jawabnya adalah 16. Selanjutnya yang harus kita pahami di sini ketika huruf awalnya A, pasti di sini ada kita ketemu yang huruf akhirnya A. Ya, sama juga. Kalau seandainya di sini kemungkinan akhirannya A, pasti juga kita ketemu huruf awalnya yang ada A. Jadi di sini kita cari kemungkinan yang ketiga.
Kemungkinan yang ketiga itu adalah awalan dan akhirannya itu adalah A. Ini awalan A, akhiran A. Jadi, kemungkinan tempat yang kedua itu adalah A atau B. Kemudian kemungkinan tempat ketiga itu bisa A, bisa B. Kemungkinan tempat yang keempat itu bisa A, itu bisa juga B. Berarti berapa banyak susunannya? Itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1. Berarti ada 8 susunan. Mari kita lihat kembali pertanyaannya. Ada berapa banyak susunan huruf A atau B dalam 5 petak berawalan atau berakhir dengan huruf A? Artinya, tidak boleh berlaku kedua-duanya. Tidak boleh berlaku awalannya A dan akhirannya juga A. Jadi, banyak susunannya berapa? Banyak susunannya adalah 16. Ditambah 16, kita kurangkan dengan kemungkinan awalan A dan akhiran A, yaitu 8. Jadi jawabnya 32 dikurang 8, itu jawabnya adalah 24. Jadi banyak susunannya adalah 24. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Mudah-mudahan sobat channel Arena Matematika bisa memahami penyelesaian dari soal-soal OSN Matematika untuk persiapan tahun 2025. Kita berjumpa di video selanjutnya. See you!